Aduh, lah ini orang-orang pada kemana sih? Kan udah mau mulai. Wah, duit siapa nih? Wah, emang kalau rezeki nggak kemana. Ah bentar, ini dapat berapa nih? 2.000, 3.000. Wah kira-kira, wah 5.000-an. Duit siapa itu? Ini nggak tahu nih Ustadz. Ini tadi saya lagi lihat di sini tiba-tiba ada duit. Saya lagi ngitung-ngitung. Ini ternyata ada sekitar 5.000-an lah. Pasti niatnya mau ngambil ya? Kok niatnya mau ngambil? Saya kan cuma ngitung doang. Iya, tadi saya lihat mau dimasukin di kantong tuh. Emang ini duit Pas siapa? akan aku lihat, itu kan duit saya. Oh, Saya kan, cuma tes aja. Tes kejujuran Mas Fadli. kenapa? Ustadz, orang juga di mana-mana pas kira nemu duit, ya kan nggak tahu itu pasti harusnya diamanin dulu, diumumin. Kalau nggak ada yang punya kan berarti rezeki saya. Kan banyak sekarang kayak gitu. Ini yang biasa terjadi di masyarakat. Tiba-tiba dapat uang, nggak ngumumin, langsung masukin di kantong. Apalagi langsung diambil, langsung dibelanjain. Gitu. Gimana kalau kita bahas ini aja? Boleh? Apa Kita temanya? bahas kalau rezeki nggak kemana. Wah, keren juga. Tunggu dulu, yakin nggak rezekinya? Ini Kalau balikin. ditemuin. Coba 5.000. Nih, balikin. Dah. Oh gitu, aku kasih tes dia uang banyak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Jamaah Islami Tindan dirahmati Allah, Masya Allah senang banget hari ini kita ketemu lagi. Pernah nggak nih jamaah dengar kata-kata kalau orang ngomong kalau rezeki nggak kemana? Wah Masya Allah ya. Tapi walau kadang-kadang suka khawatir, bahkan suka apa ya, nggak ikhlas gitu kalau kehilangan rezeki atau dapat rezekinya. Kayak tadi contohnya kecil cuma 5.000, diakuin duit orang, apa-apa saya balikin ya kan. Ya udah kita bahas aja Coba langsung. uang banyak, pasti nggak dibalikin itu. Balikin lah Ustadz, apalagi duitnya Ustadz. Ya, kita bahas tema kita hari ini adalah kalau rezeki gak kemana. Masya Allah. Nah sekarang kita mau coba saksikan dulu ada sebuah tayangan ya. Ini bagus banget, mudah-mudahan jadi pelajaran dan ibrah buat kita semuanya. Tentang nelayan dapat rezeki nomplok berupa gadget mahal. Wow, ini dia tayangannya. Nelayan memamerkan hasil tangkapannya kepada warganet, bukan ikan melainkan produk handphone mewah dan ternama. Momen tersebut tersebar luas di media sosial berawal dari unggahan @pancaogi Rabu 15 Desember 2021. Pada keterangan unggahan diketahui, ia sedang melaut di perairan Bangka Belitung. Banyak kardus elektronik basah yang ada di perahu. Si nelayan mengenakan baju biru dengan topinya berdiri di sebuah perahu sambil memegang dos iPhone dan tabel iPad. Ia lalu membuka satu buah dos iPhone. Tak disangka iPhone tersebut begitu mulus dan baru, namun masih basah akibat terendam di air laut. Tak hanya iPad dan iPhone, namun si nelayan juga mendapatkan laptop MacBook. Ia lalu membawa pulang seluruh hasil tangkapannya tersebut ke rumah. Terlihat semua produk yang didapatkan mulus tanpa lecet. Banyak warganet iri melihat keberuntungan nelayan yang tak diketahui namanya tersebut. Wow, luar biasa. Pasti Ustadz Maulana ngiri. Aku nggak ngiri, tapi itu namanya barang temuan. Dan itu ada dasarnya di dalam agama kita, ada aturan mainnya. Tapi kan di laut, siapa Kan yang dicari punya? dulu siapa yang punya selama 1 tahun. Aduh, siapa yang mau nanyain kalau kayak gitu Ustadz? Tapi Di laut. alhamdulillah, saya senang tuh Ah. ditayangin. Jadi Masya nanti ada yang Allah. punya. Jadi, yang punya jadi tahu, yang ambil nelayan itu ya. Ini Ustadz Bani mau nih sebelumnya ya. Kita bicara masalah dalam pandangan Islam. Benarkah ada yang namanya rezeki memang datangnya itu bisa tiba-tiba langsung di depan kita. Kayak contoh tadi yang kita lihat tayangannya ya. Tiba-tiba ada sebuah gadget yang mahal-mahal, mewah kalau dihitung-hitung total aja bisa sampai ratusan juta. Ibarat kata nih kalau boleh dibilang rezeki nomplok gitu Ustadz. Itu bener ada gak sih? Mau izin penjelasannya. Masya Allah, terima kasih Mas Fadli. Mohon izin guru kami Ustadz Maulana, Ustadz Syam dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Kalau rizki kita pahami secara umum sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa rizki itu adalah masahal intifa'u bihi halalan kana aw haraman. Rizki itu adalah semua hal yang bisa kita ambil manfaatnya. Baik untuk yang halal ataupun yang haram. Kalau kita pakai buat yang halal jadilah rizki halal. Kalau kita pakai buat yang haram jadilah rizki yang haram. Pun demikian dengan cara mendapatkannya. Maka kalau rizki secara umum ini setiap hari kita dapat terus Mas Padi. Amin, apa tuh Ustadz? Udara, ini kan gratis Masya tuh. Allah, benar. Air, meskipun kadang-kadang air bayar juga Ustadz ya. Tapi secara umum ini semua kita dapatkan dengan gratis. Setiap hari kita dapatkan tanpa ada susah payah. Tapi kalau kita mau kerucutkan, persempit makna rizki kepada hal-hal yang bersifat materi, maka rizki yang bersifat seperti rizki nomplok itu paling tidak ada 4. Yang pertama adalah rikaz, yang kedua ma'adin, yang ketiga luqotoh, yang keempat hadiah atau undian. Yang pertama apa itu rikaz? Rikaz itu sebagaimana Imam Malik dan juga Imam Syafi'i mengatakan, dikutip oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, adalah difnul jahiliyah. Harta tertimbun sejak zaman dulu, zaman jahiliyah. Baik tertimbun karena bencana alam ataupun memang sengaja disimpan. Kalau itu adalah harta tertimbun maka disebut dengan rikaz. Sah. Sah Oh, dan halal, boleh. kita langsung pakai. Halal diambil, boleh dipakai selama kita keluarkan zakatnya 20%. Ya, Oh zakatnya 20%. 20%. Masya Allah. Lumayan. Lumayan. Yang kedua adalah ma'adin. Ma'adin ini adalah barang tambang. Memang ada misalnya pekerja-pekerja kita mereka di kaki gunung atau di sungai menambang emas. Tiba-tiba dapat emas segede sekepal. Wah itu luar biasa. Itu rezeki nomplok juga tuh. Oh benar, Masya Ma'adin. Allah. Nah, Masya Allah. Nah ini adalah termasuk juga kategori rezeki nomplok. Kalau Imam Abu Hanifah itu menyamakan antara rikaz dengan ma'adin sama. 20%. Ya, zakatnya juga sama 20%. Tapi jumhur ulama membedakan dan memisahkan. Nah, yang ketiga disebut dengan luqotoh. Ini seperti yang tadi nih Mas Fadli, nemu duit. Nemu duit. Atau nemu barang-barang di Atau laut. nemu barang-barang berharga, nemu barang mewah. Itu luqotoh itu adalah malun do'a min malikihi, harta yang hilang dari pemiliknya bisukutin au ghaflatin, karena jatuh atau karena lalai. Nah ini boleh diambil tapi dengan catatan harus arif hasanatan kata Rasulullah. Umumin selama 1 tahun. 1 tahun tuh. Kata Imam Nawawi selama syaratnya dia itu idza kanatil luqatah laysat tafiha. Bukan barang yang remeh-temeh. Kalau cuma goceng gak usah diumumin sampai setahun. Tadi itu goceng doang. Ambil aja udah ribet langsung. Aja lagi ya. Tapi kalau 500 juta atau lebih, itu baru setahun. Ustadz bagaimana sudah diumumin setahun gak ada yang nongol. Setahun lebih 3 hari baru datang. Itu duit saya Mas Fadli. Bro, ente telat 3 hari. Coba 3 hari kemarin pas 1 tahun ane kasih. Nah, itu bagaimana? Kata Imam Badruddin Abu Muhammad Mahmud, tetap harus kita berikan. Kenapa? Karena harta temuan itu ibarat kata seperti wadiah, barang titipan. Jadi harus tetap kita berikan. Bahkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu itu sampai 3 tahun beliau itu diumumkan. Nah yang terakhir adalah hadiah atau namanya undian, bonus akhir tahun. Nah ini juga merupakan rezeki nomplok. Mudah-mudahan semua kita selalu diberikan kemudahan mendapatkan rezeki. Tapi ada pertanyaan, kalau seandainya kayak tadi di tengah laut kan nggak tahu harus ngumumin kemana. Apakah ini di mana negaranya, siapa yang ngirim, kita nggak tahu. Itu ngumumin lewat apa? Kan tuh udah diumumin tadi tuh. Itu diumumin tadi. Iya ya, berarti kalau nggak ada yang ngaku udah sah tuh punyanya dia. Tapi setahun jangan dijual dulu ya, ya Mas yang tadi nemuin. Ini Masya Allah. Kecuali kalau nemuin kue di jalan. Oh, kue. Ya mau dimasak simpan 1 Setahun basi itu. Dan sekarang kita bicara masalah tentang apa yang menyebabkan atau menjadi faktor kira-kira kita bisa mendapatkan yang namanya rezeki tak terduga. Apakah ini berkaitan dengan amalan yang kita lakukan atau memang ini sudah jadi suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah dituliskan dari sejak kita sebelum lahir? Mohon izin penjelasannya Ustaz Maulana. Masya Allah, terima kasih banyak izin Ustaz Bani, Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah.
lillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berharaplah untuk kita berusaha untuk mendapatkan rezeki. Tidak berharap untuk menemukan rezeki. Tapi berharaplah untuk mencari. Berharaplah untuk memberi. Tapi jangan berharap untuk diberi. Nah luar biasanya rezeki itu memang betul tadi kata Mas Fadli. Karena ini adalah santri terbaik ini. Paling lama jadi santri di Samtu Indah. Santri terlama. Ya Allah. Yang datang dari arah yang kita tidak sangka-sangka. Tiba-tiba ada aja. Ini karena faktor amalan apa yang bagus kita lakukan. Kan memang ada rezeki sudah diaturkan. Di dalam perut ibu satu jalur tali plasenta. Lahir ada 2 jalur ASI. ASI kanan, ASI kiri. Kemudian ketawa itu kreatifnya. ASI kanan, ASI kiri. Kemudian ada lagi namanya rezeki setelah ASI kanan, ASI kiri tertutup. Rezeki dari 4 jalur. Yakni dari air susu, air, kemudian dari tanaman, dari binatang. 4 ini. Nah ini sebenarnya sudah diaturkan. Namun dalam hal ini ada amalan supaya kita dapat rezeki tak terduga. Yang pertama banyakin ibadah. Orang yang banyak ibadah Allah kasih rezeki yang tak terduga. Amin. Kebayang nggak? Dia tidak pergi cari uang. Kebetulan dia lagi nggak mampu sholat. Tiba-tiba dia dapat ibadah haji. Amin. Iya, kebetulan ada orang di sana. Diumumin siapa bisa dari haji umroh, oh langsung dapat dia. Surprise. Itu biasa seperti itu. Karena dilihat dari sisi ibadahnya. Ada orang karena bertakwa kepada Allah sehingga Allah kasih jalur yang tak terduga-duga. Orang yang bertakwa kepada Allah, ketaatannya lah yang membuat dia diundang untuk datang ke tanah suci. Ini contoh. Ada juga mendapatkan karena ketakwaannya kepada Allah. Allah muliakan dia dengan kemuliaan rezeki tak terduga tanpa harus menghinakan dirinya. Bagaimana tidak? Ada orang yang berusaha untuk melakukan tambahan rezekinya dengan mencuri rezeki orang lain. Mencuri harta orang. Maka dia menghinakan dirinya. Sementara orang bertakwa itu luar biasa. Makanya jangan kaget. Orang yang banyak ibadahnya panjang umurnya. Rata-rata marbot sudah tua-tua itu. Iya benar. Berarti rezeki umur panjang luar biasa. Dan ada lebih hebat lagi. Yang bertawakal kepada Allah. Yang hanya bergantung kepada Allah. Tidak menaikkan tangannya untuk mengemis. Tapi memuliakan dirinya. Dan inilah orang yang bertawakal yakin. Bahwa Allah yang atur rezekiku. Allah yang hidupkan saya. Berarti Allah yang siapkan rezeki buat saya. Masya Allah. Jadi beda jalur Ustadz ya. Beda. Bicara masalah tentang rezeki yang ditetapkan sama Allah. Kalau udah habis kan kita meninggal gitu. Iya. Kalau misalnya tambahan ini bisa dari karena ibadah. Iya, bisa jadi karena amalan. Usahanya dia. Masya Allah. Jadi saya jadi ingat sahabat saya di Solo Pak Novi. Masya Allah terima kasih banyak ya. Karena mungkin ibadah juga. Perbuatan baik Pak Novi. Rezeki saya waktu itu pergi haji. Masya Allah. Iya. Masya Allah terima kasih. Sebenarnya ceritanya begini. Iya. Saya yang dipanggil Pak Novi. Tapi dia kan orangnya seperti itu ikut-ikutan. Iya kan kebetulan ada alhamdulillah kan kita nggak tahu. Nah sekarang kita lanjut lagi nih Masya Allah. Bicara masalah rezeki ya. Kalau memang rezeki itu nggak akan kemana. Orang kata selalu begitu kan. Tapi kenapa Allah dan juga Rasulullah masih saja menyuruh kita berikhtiar. Bahkan bekerja dan juga berdoa. Bukannya kalau rezeki itu memang gak akan kemana-mana. Tanpa harus berdoa dan ikhtiar kan juga pasti dapat. Atau bagaimana ceritanya? Mau ini izin Ustadz yang penjelasannya. Bukan Ustadz Maulana, maaf Ustadz Syah. Ingin aku balas deh dia. Kenapa Ustadz? Makanya nasi di piring itu naik sendiri. Ya, harus disuap. Tapi guru Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Fadli, serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Rezeki sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kalimat yang luar biasa dikatakan oleh seorang ulama, saya berada di dalam perut ibuku selama 9 bulan, tidak pernah aku berusaha, aku kenyang di dalamnya. Kemudian aku keluar daripada rahim ibuku, aku diberikan makanan tanpa aku harus usahakan, yakni dari ASI.
Kemudian aku beranjak dewasa lalu aku sering kecewa kepada Tuhanku. Makhluk apalah aku ini? Setelah aku dewasa aku sering kecewa terhadap Allah. Makhluk apalah aku ini katanya. Karena dalam perut aku sudah dijamin. Kemudian lahir aku pun dijamin. Lalu kenapa setelah dewasa aku tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Di ayat yang lain. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Pertanyaannya, kenapa Allah masih memerintahkan kita untuk berikhtiar? Allah katakan di akhir surah Al-Baqarah, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dan tidaklah diberikan suatu kesanggupan bagi manusia kecuali untuk bisa melewati apa yang diberikan kepadanya. Dan tidaklah diberikan satu ujian kecuali dia sanggup untuk melewatinya. Ini dua kalimat yang dibalik bisa sama-sama artinya. Tidaklah diberikan kemampuan untuk bisa melewatinya atau tidak ada diberikan satu ujian kecuali dia mampu untuk melewatinya. Maksudnya yang pertama karena Allah memberikan manusia potensi untuk bekerja. Allah memberikan manusia potensi untuk berpikir, maka akan sangat menyia-nyiakan karunia Allah jikalau kita tidak menggunakannya untuk berikhtiar. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua bahwasanya andai saja hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman, dia bertawakal seperti tawakalnya seekor burung yang keluar daripada sarangnya di pagi hari dalam keadaan lapar lalu pulang dalam keadaan kenyang. Subhanallah, ini tawakal loh yang disebut oleh Nabi SAW, tapi keluar juga dari sarangnya. Bukan berdiam diri di sarangnya lalu merasakan kekenyangan, tidak. Dia harus keluar sama dengan manusia. Maka keluar daripada rumahnya berikhtiar menggunakan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena hikmah yang kedua, semua akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku hidup susah. Ya Allah, aku banyak hutang. Ya Allah, terpaksa aku mencuri. Kenapa? Aku enggak bisa bekerja, aku enggak dapat pekerjaan. Lalu dipanggilkanlah hamba Allah yang lainnya yang mungkin memiliki kekurangan, mungkin tidak sempurna kakinya, tidak sempurna tangannya, tidak sempurna matanya, namun dia tetap mencari nafkah yang halal. Dalil yang ketiga, bagaimana Allah katakan di dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Memang rezeki itu sudah diturunkan dari langit ke bumi, tapi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tetap diperintahkan oleh Allah untuk keluar rumah untuk apa? Kulu mimma fil ard. Makanlah dari buminya Allah Subhanahu wa taala halalan thayyiba. Tetap ada usaha kita di situ untuk mencari yang halal, tetap ada usaha kita di situ mencari yang thayyib. Subhanallah. Dan di ayat selanjutnya, ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Inilah disebut dengan yang namanya bekerja, maka rezeki itu akan datang kepada kita. Memang Allah sudah takar rezeki kita, memang Allah sudah turunkan rezeki kita, tapi tetap Allah ingin melihat usaha manusia. Dalam rangka apa? Supaya manusia tidak menyia-nyiakan karunia yang telah Allah berikan kepadanya. Masya Allah. Itulah yang disebut dengan ikhtiar. Ikhtiar. Masya Allah. Jadi kita harus nyamperin gitu loh. Harus kita usahakan. Kalau enggak tuh diem aja di situ gak bakalan keambil. Enggak bakal kayak keambil. tadi nasi ya kan gak bakalan naik sendiri. Gitu harus sendok mereka. Ini Masya Allah. Nah ini ada pertanyaan nih Ustaz Syam nih. Katanya apakah benar ya ada salah satu rezeki yang luar biasa. Bahkan kita selalu mendapatkannya tapi tiap orang ini suka meremehkan. Adalah mudahnya dalam beramal. Katanya sampai Rasulullah bilang ini adalah salah satu rezeki yang luar biasa. Ini benar gak Ustaz Syam? Ini bagaimana Ustaz Syam? Tabe guruku Ustaz Bani. Sini Ustaz Bani dipanggil. Kenapa sih nanya Ustaz Syam? Nalor itu biasa napa guru ki guru tak. Nako elok ki musuh di bola atak mak bismillah kodolo. Benar Ustaz. Itu juga yang Anda pikir Ustaz. Jadi orang tuh banyak mikirin harta itu di situ harta aja. Weh ana rawas Ustaz. Apalagi dimengertimu akan apa? Benar. Isak kamu kira-kira. Jangan sampai ugi tuh paling. Ugi kamu teman-teman. Masya Allah luar biasa loh. Ustaz Bani ini ngerti loh apa yang dikatakan oleh Ustaz Syam dan juga Ustaz Maulana. Saya udah bertahun-tahun, saya gak ngerti-ngerti. Ini luar biasa. Yang di rumah sebentar lagi akan ngerti juga. Tapi setelah yang satu ini tetap di Islami Tinda. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bahasa Indonesia. Oke, boleh